Yang kedua, surat Maryam ayat 71. Surat Maryam ayat 71 yang menyatakan bahwa seluruh umat Islam akan masuk neraka. Akan masuk neraka. Maka ayat ini tidak dilanjutkannya kepada ayat yang ke-72. Ayat ini tidak dilanjutkannya kepada ayat yang ke-72. Karena pada ayat yang ke-72 dinyatakan kecuali, ya, ada kecualinya, semua masuk neraka kecuali. Nah itu dia. Kecuali orang-orang yang bertakwa tidak masuk neraka. Oleh dia dipotong ayat 71 saja. Sekarang coba baca ayat 71 itu, Romi. Ayatnya baca jenah artinya. Cari artinya. Bahwa seluruh manusia akan memasuki neraka jahanam dengan titian Shiratal Mustaqim. Ayat 72 tidak disampaikannya pengecualian. 71. Ayat 71, baca ayatnya dulu. Ayat 71. Wa in minkum illa waridha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Kamu lah, siapa lah artinya? Coba. Tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhan pula suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Sampai di situ dia. Semuanya masuk neraka itu sudah ketetapan. Baca aja nah. Apa iya tuh yang dibaca? Artinya. Yang artinya, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya atau neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Kan iya pulanya itu. Semuanya masuk neraka. Tapi dipotong sampai di situ saja. Nah, tapi kalau bagi orang yang tahu, orang yang sekali mendengar kan tidak tahu dia. Oh iya ya, semuanya masuk neraka. Lupa dia. Coba lanjutkan ayat 72. Baca Romi lagi ayat 72. Baca artinya siapa? Siapa? Ilyas. Kemudian kami akan menyelamatkan orang yang bertakwa dan membiarkan orang yang zalim dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, itu dia. Baca lagi, ulang lagi Jenah biar mantap. Artinya, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, itu dia. Jadi orang-orang yang zalim saja yang masuk neraka. Kalaupun kita orang-orang saleh melewati neraka dengan titian Shiratal Mustaqim, tidak sadar dia. Kita sudah lewat apa katanya? Sudah lewat titian Shiratal Mustaqim. Udah. Ngapa itu enggak terasa apa-apa? Udah lewat kita. Sekarang kita sudah selamat. Iya, kamu enggak rasa apa-apa? Iya, kalau saya nggak ada agak ngeri tadi sedikit. Kamu enggak ada apa-apa? Iya. Apa amalmu waktu di atas dunia? Saya banyak berinfak, banyak bersedekah. Jadi kalau saya bersedekah ibaratnya lantai masjid. Itu lantai masjid itu menutupi saya dari panasnya api neraka. Sehingga ketika lewat di Shiratal Mustaqim, saya tidak merasakan apa-apa. Kalau saya hanya bersedekah sebatang paku, ibaratnya saya bergantung pada sebatang paku itu. Selamat saya. Seharusnya jatuh, ada sebatang paku. Atau satu batang kayu tempat aku berpegang, sehingga aku selamat. Jadi masing-masing orang selamat karena amalnya atas izin
Allah Subhanahu wa taala yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ingat ya. Jadi dua ayat itu nanti digunakan sebagai murtad, untuk murtad. Surat Maryam ayat bukan pertama. Ayat 33. Katanya hari kebangkitan Nabi Isa. Bangkit di antara orang mati. Kemudian yang kedua surat Maryam juga ayat 71 harus dilanjutkan ke 72. Masya Allah. Yang mempraktikkan ayat ini memurtadkan itu adalah namanya Saifuddin Ibrahim, orang Sumbawa. Saifuddin Ibrahim ngakunya dia namanya Abram, Saifuddin Abram bin Moses. Sekarang dia jadi pendeta di Amerika. Karena dia tak banyak dapat bantuan di Amerika, maka ketika menjelang hari Minggu dia menjadi pemulung. Akibat dia jadi pemulung, maka juga teratur banyak penyakitnya di sana. Kemudian dia ditinggalkan oleh istrinya yang bernama Sarah. Istrinya pulang ke Indonesia, dia tinggal di Amerika. Enggak dijemput itu, kata orang. Suamimu? Enggak usah lagi. Kenapa? Dia tuh udah tua pun katanya. Udah tua, biar aja dia mati di situ katanya. Nah, jadi Saifuddin Ibrahim ini dia masuk Nasrani lalu menjadi misionaris. Yang paling banyak dipakainya adalah surat Maryam ayat 33 dan ayat yang ke 71. Ditambah lagi dengan ihdinas siratal mustaqim, jalan lurus. Kalau jalan lurus itu menurut dia Nabi Isa yang jalan lurus. Jadi ikuti jalan lurus itu. Disangkanya orang Islam mudah ditipu dengan seperti itu. Padahal umat Islam sudah banyak istilah jalan lurus. Wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Inilah jalan yang lurus itu. Bisa dicari di internet. Wa inna hadza sirati mustaqiman. Inilah jalan yang lurus. Ikuti jalan yang lurus ini, jangan ikuti jalan lain yang mencerai-beraikan di antara sesama umat manusia. Wa inna hadza siratim mustaqiman. Siapa yang ketemu duluan? Belum ketemu. Paling mudah melalui internet. Surat Al-An'am ayat berapa itu? Ayat mana? 153. 153. Nah, coba baca ayatnya saja. Romi. Bisa? Jadi kodenya kalau di HP. Boleh. Enggak apa-apa. Ali Imran 153. Al-An'am. Al-An'am. Wa inna hadza siratin mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Panjang sekali takunnya. Ketemu Romi? Ada. Coba aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna hadza siratin Wa anna atau wa inna? wa anna. Wa anna. Ya, tolong dilihat. Wa anna hadza siratin mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Artinya Jena. Artinya, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain.
yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Nah, itu dia. Maha benar Allah Dengan segala firman-Nya. Nah, catat berikut ini ayat-ayat Injil. Nah, catat ya. Ayat-ayat Injil untuk antisipasi pemurtadan. Satu, ayat-ayat Injil tentang antisipasi pemurtadan. Satu Romawi Korintus pasal 11. Nah, 1 Romawi Korintus pasal 11 ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6 tentang wajib memakai jilbab. Nah, itu ternyata wajib memakai jilbab. Tentang jilbab itu. 1 Romawi Korintus pasal 11 ayat 5 dan ayat 6. Itu caranya. apa tadi ayat Injil yang tentang antisipasi apa? Antisipasi pemurtadan. Supaya jangan murtad. Nah, ingat nanti kalau ada orang memurtadkan, coba lihatkan kepada dia. Kamu misionaris? Iya, tolong bacakan itu 1 Korintus pasal 11 ayat 56, ayat 5 dan ayat 6. Ditengoknya lah. Nyata dia tidak pakai jilbab yang datang tuh. Pakai jilbab wajib kan? Iya, lupanya aku katanya. Nanti ku pakainya itu katanya. Itu tentang wajib pakai jilbab ya. Yang kedua, tentang Nabi Isa tidak rela disalib. Nabi Isa tidak rela disalib. Nama kitabnya Matius. Matius pasal 27. Matius pasal 27 ayat Matius pasal 27 ayat 46. 46. Tentang Nabi Isa tidak rela disalib. Nabi Isa tidak rela disalib. Buatlah dalam kurung Eli Eli lama sabachthani. Dalam kurung ya. Iya kan? Itu dia. Eli Eli lama sabachthani. Dia enggak rela. Aku tak rela ya Tuhan. Apakah sebabnya engkau meninggalkan aku? Ingat tuh. Eli Eli lama sabachthani. Matius 27 ayat 46. Jenny bisa bahasa Batak? Nggak bisa, Jenny. Nggak, bahasa Mandailing. Kan bapaknya Nasution. Nggak pernah dia pakai bahasa Mandailing. Pernah sih saya tapi nggak bapak. Enggak. Pak Minang. Yang Batak siapa? Bukan Nasution Ustaz. Apa? Apa tuh Minang? Yang pakai bukan Nasution. Mandailing. Enggak Mandailing itu apa? Kalau dia apa tuh kan Minang dah campur dengan Batak, dia apa itu? Di Dekat Sumatera. Iya. Dekat yang Pasaman. Iya Pasaman, iya kan? Iya, dan ada Iya, banyak Mandailing, ada Lubis, Nasution. Banyak orang sana pandai pakai bahasa Mandailing. Pasir aja itu, Pasir Pengarayan. Banyak yang pandai. Menaming. Di mana? Menaming. Menaming itu daerah mana tuh? Daerah Pasir Pengarayan Tahu itu saya. ada nama kampungnya. Itu mayoritas Mandailing semua. Gitu ya. Jadi orang Melayu pun pandai bahasa Mandailing. Nah, berapa ayat tadi tuh? Baru 2 ayat ya. Yang ketiga tentang ayat Nabi Isa
mengubah rupanya ketika akan disalib. Begitu dia mau disalib, dia berubah rupa. Sehingga dia bisa merubah rupa sehingga rupanya itu mirip dengan Yudas Iskariot. Yang tertangkap akhirnya Yudas Iskariot. Nabi Isa sudah berubah dalam bentuk yang lain, tak ada orang yang kenal. Nah, ayatnya kitab Matius pasal 17 ayat 2. Matius pasal 17 ayat 2. Paling mudah ingat ayat Injilnya yang 4 aja. Ya. 4 aja. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, itu aja. Selalu itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau yang Ustaz bilang Korintus, ada Roma, ada segala macam, itu bukan Injil. Tapi lampiran kitab Injil, surat-surat dari Paulus. Yang Injil yang 4 itu aja. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tadi tentang Nabi Isa berubah rupa, Matius pasal 17 ayat 2. Coba dibaca Jenang, ketemu. Ya itu yang lain ketemu. Apa sih? Matius? Udah pernah rasanya Ustaz kasih dulu. Pasal 17 ayat 2. Udah pernah dulu dicatat tentang berubah rupa. Matius pasal 17. Pasal 17 ayat 2. Oh ini. Ada. Coba baca Roni. Nabi Isa berubah rupa. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya pun menjadi putih, bersinar seperti terang. 17 ayat 3. Maka nampak kepada mereka bukan itu aja ya. Yang penting dia sudah berubah. Iya. Berubah rupa, itu dia.